Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Pegangan Ki? Neker-neker kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia, kepadanya dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengurus Yayasan Haji Muhammad Anas Pondok Pesantren As-Sadia Depoko. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren As-Sadia Depoko sekaligus Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Pondok Pesantren As-Sadia Depoko,
Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Adiyah Dapoko. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren As-Adiyah Dapoko. Yang terhormat Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah dan pembina Pondok Pesantren As-Adiyah Dapoko serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Allah yang telah memberi kita begitu banyak nikmat sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pengkaderan muballigh dan imam tarwih tahun 2023 dengan tema merawat kemajemukan, memperkuat dakwah rahmatan lil alamin. Selanjutnya, salat serta salam lalu pula kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Laporan pertama, nama kegiatan yaitu pengkaderan muballighah dan imam tarwih. Laporan kedua yaitu tujuan. Adapun tujuan kami memantapkan persiapan segala hal dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua, terselenggaranya kegiatan pengkaderan muballigh dan muballighah dan imam tarwih dengan hasil yang baik. Laporan yang ketiga, waktu dan tempat pelatihan. Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan selama 9 hari mulai tanggal 11 sampai 20 Maret 2023. Laporan keempat, peserta. Peserta pengkaderan muballighah dan imam tarwih yaitu seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren As-Adiyah Dapoko. Laporan kelima, narasumber. Narasumber berasal dari para gurutta dan pembina Pondok Pesantren As-Adiyah Dapoko dan pemateri dari luar. Adapun jumlah materi selama kegiatan ada 15, diantaranya yang pertama zikir dan keutamaannya, yang kedua metodologi dan retorika dakwah, yang ketiga syarat-syarat jadi imam dalam berjamaah, yang keempat fikih salat, yang kelima pentingnya ilmu tajwid dan kefasihan dalam membaca surah Al-Fatihah, yang keenam Al-Quran dan keutamaannya, yang ketujuh adab-adab menjadi imam dan makmum, yang kedelapan tradisi muntuli bulan dalam dan keutamaan puasa Ramadan, yang kesembilan kupas tuntas masalah kunut dan sujud tilawah, yang ke-10 fikih wanita, yang ke-11 hukum bacaan surah Al-Fatihah dan basmalah di dalam salat, yang ke-12 fikih zakat, yang ke-13 tarwih lebih dari 11 rakaat apakah bid'ah, yang ke-14 dilema dakwah di era milenial antara tulus dan fulus, dan yang ke-15 masalah makmum yang sering ditanyakan. Laporan ke-6, metode pertemuan. Adapun metode yang pertama yaitu ceramah, yang kedua diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga praktek dakwah. Laporan ke-7, sumber dana. Sumber dana kami berasal dari Persada. Laporan ke-8, penutup. Gurta yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gurta, panitia pelaksana dan segenap hadirin yang telah berpartisipasi sehingga
kegiatan pengkaderan muballigh dan muballighah dan imam tarwih insyaallah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan ini kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Sekian wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan pertama pimpinan Pondok Pesantren As-Adiyah Dapur oleh Gurita Dr. Kiai Muda Hamzah Israil, SPDI MA. Kepada Gurita dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat Kepala Madrasah Aliyah serta Dewan Guru Madrasah Aliyah, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah serta seluruh Dewan Guru Madrasah Sanawiyah, saya hormati para pembina, guru SMP Islam Terpadu, seluruh anak sekalian, santri-santriwati yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada bulan Sya'ban, tanggal 18 Sya'ban. Artinya tidak lama lagi insyaallah kita semua memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah beri kita umur panjang, kesehatan lahir dan batin. Amin.
Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bacaan Fatihah kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menerima segala amal ibadahnya dan menempatkan arwahnya di tempat yang diridhoinya. Kita niatkan bacaan Fatihah kita untuk arwah almarhum pendiri pondok pesantren, pendiri Yayasan Pendidikan Haji Muhammad Anas, yaitu orang tua kita almarhum Bapak Haji Muhammad Anas bin Tiang. Wa ala hadhihi niyah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anak sekalian, kenapa kita lebih awal mengirimkan surah Al-Fatihah? Ini sebagai tanda syukur kita, tanda terima kasih kita kepada almarhum yang dengan ikhlas memberi tempat kepada kita untuk memulai membuka pondok pesantren ini, sehingga karena ini adalah amal jariah bagi beliau, insya Allah selamanya kita senantiasa mengenang, kita senantiasa mengingat dan mendoakan. Itu adalah investasi abadi yang ditinggalkan oleh beliau sebelum dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini kita mengawali satu kegiatan penting, yaitu pengkedar mubalik dan imam tarwi. Kenapa ini dilaksanakan anak-anak sekalian? Ini penting sekali. Dasarnya seperti beberapa ayat yang saya sudah bacakan tadi. Perintah berdakwah, kewajiban berdakwah, kewajiban menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Ya, kita belajar agama di sini, maka dengan otomatis sudah banyak yang kita tahu, sudah ada yang kita paham. Satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis kita sudah hafal, kita sudah pahami. Maka selanjutnya kita wajib untuk menyampaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan apa yang engkau pahami. Anni, yang dimaksud anni di situ adalah dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita, baik itu ayat maupun hadis atau pesan-pesan ulama, pesan-pesan agama. Itu yang kita telah pahami, wajib hukumnya untuk disampaikan. Wajib hukumnya disampaikan kepada umat, kepada mereka yang tidak pernah belajar agama, kepada mereka yang hanya sibuk dengan dunia, kepada mereka yang bisnis, kepada mereka yang sibuk dengan jabatannya. Maka tugas kita yang belajar agama menyampaikan dakwah kepada mereka. Tema kita hari ini adalah merawat kemajemukan. Saya cari-cari di spanduk tidak ada tertulis. Merawat kemajemukan. Apa lagi? Merawat kemajemukan. Apa lagi? Temanya merawat kemajemukan, memperkuat dakwah rahmatan lil alamin. Ini tidak tertulis tapi disebut tadi. Jadi saya cari-cari di spanduk ternyata tidak ada tertulis. Iya, merawat kemajemukan. Anak sekalian harus paham apa yang dimaksud dengan kemajemukan.
Siapa yang paham? Siapa yang bisa berkomentar tentang kemajemukan? Apa itu kemajemukan? Jangan diangkat tangan temannya. Tanganmu sendiri kasih naik. Apa? Saiful. Apa itu kemajemukan? Ini penting anak-anakku sekalian paham. Disampaikan tadi merawat kemajemukan. Coba Haikal, apa itu yang dipahami? Apa itu kemajemukan? Kan? Ternyata kurang paham ya. Coba Eki, apa itu kemajemukan? Iya, keanekaragaman. Kemajemukan itu apanya yang beraneka ragam? Masyarakat kita itu majemuk, beraneka ragam, baik latar belakang profesi yang berbeda, bahasa yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Itu namanya kemajemukan, ya. Apalagi pemahaman agama yang berbeda, itu juga majemuk namanya, ya. Dari berbagai macam perbedaan tinggal di suatu kampung, di sebuah masyarakat, itu namanya masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang majemuk, ya, masyarakat yang berbagai macam latar belakang. Bagaimana caranya mendakwai mereka? Ini perlu dipaham, ya. Oi, halo. Bagaimana caranya berdakwah kepada masyarakat yang bermacam-macam? Oh, di masjid yang ditempati berdakwah itu, di situ ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wahabi, ada Salafi. Ada yang tinggi pendidikannya, ada yang petani, ada yang tidak pernah sekolah agama. Di sini perlu kita pintar-pintar menyesuaikan. Itu namanya berdakwah di masyarakat majemuk, ya. Sampaikan dakwah di situ secara umum. Jangan sampaikan dakwah secara spesifik kalau melihat masyarakatnya majemuk, ya. Sampaikan dakwah secara umum, ya, secara umum. Ayat-ayatnya secara umum. Karena kapan tidak, kalau kita ngotot, kita egois, pokoknya saya harus berdakwah yang begini. Mau tersinggung kok silakan tersinggung. Jangan, ya. Itu namanya garis keras. Islam garis keras, ya. Jadi pandai-pandailah menghadapi masyarakat yang majemuk, yang bermacam-macam. Kita menyesuaikan, ya. Cara menyampaikan, baik itu dasarnya atau dalilnya, tata bahasanya, rasa bahasanya, pandai-pandailah kita menyampaikan kepada mereka, melihat siapa yang saya hadapi ini, ya. Seperti itu dalam berdakwah. Kemudian merawat dakwah rahmatan lil alamin. Jadi majemuk tadi itu erat kaitannya dengan dakwah rahmatan lil alamin. Islam apa? Kita As'adiyah, ya. As'adiyah itu metode dakwanya rahmatan lil alamin. Metode IRA. IRA. Apa itu IRA? I Islam, rahmatan alamin. Jadi kita pakai metode IRA, Islam rahmatan lil alamin. Artinya tidak nak kuri-kuri siang. Ada dakwah kuri-kuri siang enggak? Ada penceramah kuri-kuri siang. Banyak-banyak perempuan hadapi, selalu perempuan singgung-singgung, dikurisi sama perempuan. Ya, itu namanya dakwah kuri-kuri siang. Yang dihadapi Pak Barsanji, baru dia dakwah Barsanji haram, bidah, tentu dikurisi kok. Itu namanya pendakwah kuri-kuri siang.
Kita saja jangan begitu. Kita tidak menganut itu ya, dakwah kursia. Jangan kita terlalu cepat memvonis, oh ini sesat, ini bidah, ini neraka. Jangan. Bukan tugas kita memasukkan neraka orang lain. Bukan, ada petugasnya ada petugasnya. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Ada petugasnya. Siapa? Siapa yang menentukan itu? Allah. Allah yang menentukan itu. Ini yang baku surga, ini yang baku neraka. Bukan kita. Kalau hanya beda paham sedikit, langsung bagi kasih masuk ke neraka orang, akhirnya sendirian umami masuk surga. tidak enak tuh kapan tinggal di surga kalau sendirian mama gitu. Jadi itu kuncinya. Persoalan masuk neraka, masuk surganya orang itu serahkan kepada Allah. Tugas dan kewajiban kita hanya menyampaikan. Itu saja. Hanya menyampaikan. Persoalan mereka sadar atau tidak, mereka dapat hidayah atau tidak, bukan urusan tak. Bukan urusan tak. Itu ya. Selanjutnya anak sekalian, kegiatan ini insya Allah berlangsung dari tanggal 11 sampai 20 Maret atau 18 sampai 27 Syaban. Ya, saya kira ini waktu yang cukup bagi kita. Mari kita serius, semangat mengikuti kegiatan ini. Semua harus bisa ceramah, ya, tanpa kecuali. Halo, saya ulangi. Semua harus bisa ceramah. Jangan pesimis, tapi harus optimis. Apa itu pesimis? Pesimis itu begini. Nah, mau kita kasih masuk jadwal pengurus masjid tak? Iki masuk ke juga dakwah di? Jami saya. Kalau saya itu tidak masalah, Ji. Di belakang pi saya. Malam ke-32 pi saya. Umpamana. Contoh. Itu namanya pesimis. Atau merasa masa saya mau dakwah, saya mau ceramah, apa tuh anaknya kedua, apa tuh anak kita pusing. Itu namanya pesimis. Selalu merasa minder. Selalu merasa tidak punya apa-apa. Pelajar tidak boleh begitu, ya. Pelajar tidak boleh begitu, tapi harus optimis. Kalau perlu dosa itu pengurus masjid, wih, kasih masuk kan? Kasih masuk kah? Berapa kali? Pokoknya kalau bisa 30 kali. Oh, lesok. Pasan saya repot juga pengurus masjid kah? Kewalahan. Iya. Kasih masuk itu pengurus masjid kah? Apa? Kasih tahu ki. Kasih masuk juga dakwah di. Kasih masuk. Tidak ada waktu di malam hari karena pulmi. Nanti naik ngasih ke salat tasampulo ceramah si bangi. Taduk demi juga jamaya. Kalau begitu karena banyak sekali di waktu malam subuh pada saya subuhmu. Tidak ada di waktu subuh biar pada waktu lain duhur membari saya duhur atau asar. Yang penting tampil. Ya, yang penting tampil. Itu namanya optimis. Jadi jangan menjadi pesimis, tapi jadilah optimis. Jangan kita menjadi manusia yang reaktif, tapi jadilah manusia yang proaktif. Selalu memiliki ide kemajuan, ide perkembangan. Itu namanya orang yang proaktif, ya, tanpa disuruh, tanpa ada maksud lain. Kita selalu ingin dorongan dari dalam hati kita, ya itu. Jadi anak-anak sekalian, maksimalkan waktu kita untuk berlatih. Tadi sudah disampaikan, selama kurun waktu 11 sampai 20 Maret tidak ada dulu pembelajaran di kelas. Karena kita mau fokus di sini, fokus latih berdakwah, fokus berlatih menjadi imam. Itu ya, itu yang kita fokuskan. Kenapa? Karena sekali lagi ciri khas Asadiyah atau program unggulan Asadiyah ini dua.
bisa berdakwah, bisa menjadi imam. Ini penting sekali bagi kalian. Ya, penting sekali bisa berdakwah. Anak-anakku sekalian, kalau bisa maki itu berdiri di depannya orang banyak, bisa maki berdakwah di depan orang banyak, insya Allah. Lebih-lebih lagi kalau masalah memimpin rapat, lebih-lebih lagi kalau masalah pidato-pidato yang lain, gampang sekali. Kenapa? Karena terbiasa maki berlatih berdiri di depan orang banyak. Ya, orang yang tidak pernah berlatih seperti itu, orang yang tidak pernah berlatih berdiri di depan orang banyak, jangankan disuruh ceramah, jangankan disuruh baca khutbah, disuruh saja pengumuman anu ada tidak baca, suruh naik pengumuman, naik ke dulu muka JK sedikit sekali, napa assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gemetaran dia. Iya, saya seringkali menyaksikan orang begitu. Orang tidak pernah berdiri di depan orang banyak. Apa nak kuat? Kisah rumah mana kelam menyompo agaba si karulompo. Ruangan jah. Daripada minta delegan itu ya. Itu kenapa? Karena tidak pernah latihan. Tidak pernah latihan. Padahal kita semua nanti adalah pemimpin. Semua kita adalah pemimpin. Nah, kalau biar bicara depan orang banyak tidak sanggup juga, bagaimana bisa jadi pemimpin? Mau kita semua jadi pemimpin? Insya Allah. Mau kita semua jadi sukses? Mau kita semua berhasil? Latihan. Ya, semangat belajar. Perbanyak latihan, insya Allah. Insya Allah. Kemudian selanjutnya anak sekalian, seperti juga disampaikan tadi bahwa saking pentingnya kegiatan ini, maka seluruh santri wajib hukumnya mengikuti kegiatan ini. Kalau sudah ditetapkan di situ ada kata wajib, berarti ada konsekuensinya bagi santri yang tidak mengikuti kegiatan ini. Ada sanksinya, ya, ada sanksinya. Karena kegiatan ini insya Allah akan dibuktikan dengan sertifikat. Jadi semua anakku nanti akan mendapatkan sertifikat bahwa kita pernah mengikuti pengkaderan balik dan imam tarwih. Itu sertifikat. Inilah nanti yang akan diperlihatkan menjadi persyaratan ikut semester, menjadi persyaratan nanti pengambilan ijazah, itu diperlihatkan itu. Pernah coba ikut? Kalau tidak, jangan menyesal, ya. Gitu deh. Halo. Ya. Dipahami? Dipahami nih? Ini wajib. Kalau wajib ada konsekuensinya, ada sanksi, ada sanksinya. Makanya ini harus disampaikan berulang-ulang ini, bahwa ini wajib, ini ada sanksinya. Kenapa? Jangan sampai besok lusa ada yang menuntut. Tidak pernah saya tahu, bila pernah disampaikan begitu. Makanya selalu diulang-ulangi. Olehnya itu, anak-anak sekalian, kita berharap mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kesehatan lahir batin, mengikuti kegiatan ini insya Allah sampai selesai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, waktu yang sudah diatur. Mari kita taati aturan itu dengan baik, sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu, pengalaman, dan insya Allah pengamalan. Ya, saya kira demikian dari saya. Selanjutnya mari kita bersama-sama membuka pengkaderan mubalik dan imam tarwih oleh lembaga dakwah Pondok Pesantren As-Sadidah Pokok tahun 2023 Masehi 1464 Hijriah, dengan bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wassadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Guru Kiai Muda Sudirman Sapara SPDI MPD. Kepada Guru dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses tanpa ada kendala, hambatan apapun. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga selesainya kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit tawil. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil ilm. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma yassir umurana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lil mahadil as'adi rabbuka ya Allah. Allahumma barik lil mahadil as'adi rabbuka ya Allah. Allahumma barik lana fi mahadil as'adi rabbuka ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, demikianlah rangkaian hari ini dan untuk mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya nanti jam 10 masuk terima materi pertama. Tidak ada yang terlambat, ya. Yang terlambat nanti panitia kasih sanksi tampil di depan ceramah.